Tribunner sebanyak 339,95 gram narkoba jenis sabu hasil operasi tindak pidana narkoba dimusnahkan Polres Kota Waringin Timur atau Polres Kotim, Kalimantan Tengah. Bukan hanya itu, sebanyak 13 tersangka yang terkait tindak pidana narkotika tersebut turut diamankan Satres Narkoba Polres Kotim. Satres Narkoba Polres Kotim, Kalimantan Tengah berhasil meringkus 13 tersangka yang diduga pengedar dan kurir narkotika jenis sabu pada Selasa 14 Mei 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Panggan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Betul bahwa Satreskrim Polres Kotim ini berhasil meringkus 13 tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu 339,95 gram. Yang mana narkotika tersebut merupakan hasil operasi selama 3 bulan oleh Satres Narkoba Polres Kotim, yang mana diduga para tersangka dan ini merupakan kurir dan juga pengedar, yang mana para tersangka dan barang bukti yang diamankan tersebut dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polres Kotim, yang mana lokasi pemusnahan tepatnya di Polres Kotim, Jalan Jenderal Sudirman, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selain itu juga, Satres Narkoba Polres Kotim pun menyita sejumlah barang bukti narkoba seberat 339,95 gram tersebut, yang mana eh, pemusnahan dipimpin oleh Kapolres Kotim yaitu AKBP Sarpani membenarkan terkait penangkapan dan juga pemusnahan, yang mana terdapat 13 tersangka yang diamankan terdiri dari 2 orang perempuan dan juga 11 orang pria, yang mana kedua perempuan ini merupakan ibu rumah tangga, sedangkan untuk 11 pria lainnya ini memiliki pekerjaan bermacam-macam, bahkan ada pekerja swasta, yang mana Kapolres Kotim pun mengatakan bahwa penangkapan juga pengungkapan ini terjadi setelah dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan, yang mana para tersangka ini mendapatkan barang bukti narkotika dari Kalimantan Barat yang diedarkan menuju ke Kota Waringin Timur, dan bahkan sebagian kecil pun ada narkotika yang berasal dari wilayah Kota Palangkaraya, dan mana Kapolres pun menjelaskan bahwa para tersangka membawa narkotika tersebut melalui jalur darat. Lalu kemudian ada juga para tersangka yang membawa melalui jalur air ataupun laut. Ini dikarenakan banyaknya pelabuhan dan juga terminal khusus ataupun tersus yang bisa menjadi jalur peredaran narkoba. Dan untuk hal ini juga pengungkapan yang melalui jalur laut ini memang masih minim informasi, namun ada tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan para tersangka yang berhasil diamankan pun ini tidak ada yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, namun ada beberapa orang residivis dan juga merupakan pemain lama yang berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, yang mana para tersangka pun berhasil diamankan dan masih dalam satu sindikat, yang mana mereka masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan keterangan, jenis sabu ini akan diedarkan ataupun disebarluaskan pada kawasan perkebunan sawit yang ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan bahkan untuk diketahui ini masuk ke Kalimantan Tengah melalui jalur darat dan laut, dan bahkan sabu yang disita oleh kepolisian ini eh, ada yang hendak diedarkan ataupun ada yang hendak dijual kepada para pekerja sawit. Yang mana selain itu juga petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan mendalam terkait peredaran tersebut. Yang mana hasil penyelidikan dari Polsek Jajaran dan Polres Kota Waringin Timur, ini para terduga pelaku mengarahkan pengedaran sabu menuju ke perkebunan sawit, yang mana sebanyak 132 bungkus plastik klip bening, dan untuk total keseluruhannya 339,95 gram. Dan untuk pemusnahan pun dilakukan dengan cara membuka segel barang bukti, lalu melarutkan barang bukti dengan air panas dan dicampur dengan cairan pembersih lantai. Setelah itu akan dituang ataupun dibuang ke selokan yang ada di Mapores Kotim. Dan AKBP Sarpani pun mengatakan diperkirakan harga barang bukti yang dimusnahkan tersebut sebesar 509 juta rupiah. Dan akibat perbuatannya, 13 tersangka pun terancam dikenakan pasal 112 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2 jungto pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Kotim, yakni AKBP Sarpani. Berikut untuk tayangannya. Kita sudah melakukan mapping dari hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa para narkoba ini sebagian berasal dari peredaran dari arah Kalimantan Barat melalui jalur darat ke arah Kotim, dan sebagian kecil juga ada yang dari Palapa. Sebagian dari jalan darat, ada juga yang lewat jalur laut karena banyak pelabuhan atau tersus yang bisa jadi menyalahgunakan penggunaan. Para tersangka ini ada yang ASN atau apa ini yang paling ini? Yang ASN nggak ada, semuanya. Residivis ada beberapa orang residivis, pemain lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.